Musim 2023-2024 menjadi musim yang cukup sulit bagi AC Milan. Pasukan Stefano Pioli saat ini bertengger di posisi 3 klasemen sementara, berjarak 16 poin dari pemuncak klasemen sementara Inter Milan. Rossoneri juga tersingkir dari fase grup Liga Champions dan turun kasta ke ajang Liga Eropa. Namun, angin segar justru bisa dirasakan oleh Olivier Giroud dan kawan-kawan di kejuaraan level 2 antar klub Eropa tersebut. Setelah lolos dari babak playoff 16 besar, AC Milan baru saja menapakkan satu kakinya di babak perempat final setelah menghajar Slavia Praha di leg pertama 16 besar. Bermain di Stadion San Siro, Jumat dini hari, tim tamu harus bermain dengan 10 orang di menit ke-26 setelah El Hadji Diouf diganjar kartu merah langsung usai menekel Christian Pulisic. Unggul jumlah pemain, Milan berhasil memimpin 1-0 di menit ke-34. Rafael Leao mengirim umpan silang ke tiang jauh dan di sana ada Olivier Giroud yang menanduk bola. Meski kehilangan satu pemain, Slavia Praha mampu menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-36. Bola tembakan voli David Daudera sukses merobek gawang Mike Maignan. Namun, Milan tak mau malu di kandang sendiri dan kembali mencetak gol di menit ke-44. Skor pun menjadi 2-1. Kali ini, bola tembakan pemain berdarah Indonesia Tijani Reinders dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Slavia Praha. Tak cukup sampai di situ, Ruben Loftus-Cheek membawa Milan memimpin 3-1 di injury time babak pertama lewat sundulan kepala. Di babak kedua, Milan kembali mengancam lewat Rafael Leao. Namun, mereka justru kebobolan setelah Ivan Srans mencetak gol di menit ke-65 lewat sepakan jarak dekat. Slavia Praha beberapa kali mengancam Milan selepas gol tersebut. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat peluang-peluang tersebut terbuang sia-sia. Milan akhirnya bisa memperlebar jarak lagi di menit ke-85 menjadi 4-2. Rafael Leao mengecop pertahanan lawan dari sisi kiri dan menyontek bola untuk melewati kiper hingga bola disodok oleh Pulisic di mulut gawang. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, Milan pun menang 4-2 dan menjadi modal bagus untuk menjalani leg kedua di markas Slavia Praha. Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin AC Milan akan lolos ke babak final dan menjadi juara Liga Eropa. Apalagi saat ini mereka sedang merencanakan ambisi besar untuk kembali ke top performa musim depan. AC Milan berencana untuk melakukan beberapa perubahan signifikan dalam staf dan skuad mereka. Meskipun telah melakukan 10 penandatanganan selama jendela transfer musim panas lalu, AC Milan berencana untuk berinvestasi lebih besar lagi menjelang musim 2024-2025. Ambisi tersebut senada dengan rencana Public Investment Fund atau PIF Arab Saudi yang dilaporkan tertarik membeli saham AC Milan. PIF yang juga memiliki saham mayoritas Newcastle United sudah mengadakan pembicaraan awal dengan kubu AC Milan. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik Arab Saudi, PIF dalam beberapa tahun kebelakang gencar melakukan investasi di olahraga termasuk sepak bola. PIF membuat Newcastle menjadi salah satu kekuatan penting di sepak bola Inggris. Setelah itu, PIF juga melakukan investasi di sepak bola Arab Saudi. PIF ada di balik transfer-transfer besar ke Arab Saudi seperti Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Kini, media keuangan yang tersohor di Italia Il Sole 24 Ore membuat laporan soal rencana PIF membeli saham AC Milan. Pada laporan itu, PIF disebut hanya akan membeli saham minoritas di Milan. PIF sendiri telah menerima tawaran dari saham Redbird. PIF diminta melakukan investasi dengan nilai 550 juta euro yang akan dipakai untuk membayar pinjaman dari Elliott. Namun, ada opsi juga dari Redbird untuk mengajak PIF melakukan kerjasama lebih jauh. PIF ditawari untuk terlibat dalam kemitraan yang lebih luas dalam pengelolaan AC Milan. Jika kesepakatan dengan PIF berhasil, maka AC Milan tentu akan mendapatkan dana segar untuk mendapatkan pemain incaran mereka. Berdasarkan laporan dari sumber seperti La Gazzetta dello Sport, Rossoneri berencana untuk melakukan 3 hingga 4 penandatanganan baru dengan pengeluaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta euro. Antonio Vitiello dalam kolomnya untuk Milan News menyoroti kebutuhan Milan akan 3 tambahan pemain berkualitas. Menurutnya, mereka memerlukan pemain yang siap meningkatkan standar tim dan mampu bersaing dengan Inter Milan di kompetisi Serie A. Posisi striker, gelandang, dan bek menjadi fokus utama Rossoneri di bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun menghargai kontribusi besar Olivier Giroud, Vitiello menekankan pentingnya mendatangkan pewaris jangka panjang di posisi striker sebelum awal musim depan. Menurut La Gazzetta,
striker berusia 20 tahun Benjamin Sesko adalah salah satu target utama Milan untuk musim depan. Ia bukan starter reguler di RB Leipzig, tetapi telah mencetak 1 gol setiap 110 menit musim ini atau 7 gol dalam 23 penampilan di semua kompetisi. Bandrol Sesko berkisar 40 juta euro atau setara dengan 679,6 miliar rupiah. Namun, ia bukanlah target satu-satunya. Gazzetta dello Sport juga menyebut nama Santiago Gimenez dari Feyenoord hingga Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Sementara itu di posisi bek, AC Milan sedang mengincar Alessandro Buongiorno. Ia adalah bek andalan Torino dan juga timnas Italia. Pemain berusia 24 tahun itu memang sedang menjadi incaran banyak klub sejauh ini. Berbagai sumber di Italia mengklaim Rossoneri sangat tertarik pada Alessandro Buongiorno, dan menurut Sky Sport Italia, mereka siap mengajukan tawaran untuk mengontrak pemain berusia 24 tahun itu di akhir musim ini. Dan untuk posisi gelandang, AC Milan dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Real Madrid terkait kemungkinan perekrutan wonderkid mereka Arda Güler. Pemain internasional Turki itu dikhawatirkan oleh fans di negaranya bahwa idolanya itu mungkin akan dikucilkan di Santiago Bernabeu. Demi mengurangi tensi, pihak Los Blancos pun disebut sedang menyiapkan rencana untuk meminjamkan Güler di bursa transfer musim panas mendatang. Kedatangan 3 pemain tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi Rossoneri musim depan. Mereka akan membentuk skuad mengerikan dengan pemain-pemain yang ada saat ini seperti Rafael Leao, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek hingga Tijani Reinders. Sementara itu dari segi pelatih, AC Milan kini diklaim sedang sibuk mencari pengganti Stefano Pioli. Meski kontraknya masih bertahan hingga 2025, namun manajemen Rossoneri disebut kurang puas dengan kinerjanya. Salah satu nama yang dikaitkan dengan kursi pelatih AC Milan musim depan adalah Antonio Conte. Conte disebut sebagai kandidat paling kuat sebagai pengganti Stefano Pioli. Apalagi pengalamannya melatih tim-tim besar seperti Juventus hingga Chelsea tentu tidak perlu diragukan lagi. Namun, hal itu tidak menghalangi munculnya kandidat baru pengganti Stefano Pioli. Rossoneri diklaim juga tengah mengincar Julian Lopetegui. Lopetegui sendiri terakhir kali membesut Wolverhampton di Liga Premier Inggris. Namun, ia pergi karena masalah finansial yang dialami oleh klub Premier League tersebut. Dan nama lain yang masuk kandidat pelatih baru AC Milan adalah Thiago Motta. Ia dilirik berkat kinerjanya yang oke bersama dengan Bologna musim ini.